Pertaruhan besar dilakukan Ahok dengan memilih jalur independen. Meski ada parpol yang meminatinya, ia lebih memilih bersama relawan menggalang dukungan. Apa yang menjadi pertimbangan Ahok? Berikut ulasannya. Ya sekarang saya putuskan ikut teman Ahok sekarang. Saya nggak mau anak muda ini kecewa gitu aja. Kami adalah partai yang tidak bersebab dengan liberalisasi, yang cenderung menjadi liberalisme, berkembangnya individualisme. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantap melaju ke pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Ahok menyampaikan itu usai pertemuan dengan kelompok relawan teman Ahok pada Minggu malam, 6 Maret lalu di kediamannya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Ahok yang hingga saat itu belum mendapat kepastian dukungan dari PDIP Perjuangan sebagai partai pengusung yang diharapkannya, akhirnya menerima dukungan teman Ahok, kelompok relawan yang mendukungnya melalui jalur independen. Awalnya Ahok pun menginginkan tetap berpasangan dengan wakilnya saat ini yang berasal dari PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat. Namun Jarod yang saat itu juga belum mendapat restu dari P, membuat Ahok harus mencari pengganti Jarod untuk mendampinginya lewat jalur independen. PDIP sendiri baru melakukan proses penjaringan balon gubernur DKI pada April mendatang. Waktu yang semakin sempit, teman Ahok pun mendesak untuk segera menyodorkan nama pendamping. Ahok pun mengusulkan nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Heru Budi Hartono. Dukungan sebanyak 774.000 lebih KTP dukungan warga DKI yang telah terkumpul saat itu adalah untuk Ahok dan Jarod. Jika menggandeng Heru, maka KTP dukungan harus dikumpulkan ulang, atau setidaknya KTP dukungan sebelumnya harus diverifikasi kembali. Ahok dihadapkan pada posisi sulit, ditinggal PDIP atau melepas kepercayaan anak muda yang telah berusaha mendukungnya. Oh enggak dong, saya full. Saya mempertaruhkan posisi saya loh. Ya kan, kalau saya setengah hati, saya langsung bilang, udah kamu ikut saya aja lah, saya dapat partai kok. Ini kan enggak. Saya sama-sama dengan mereka mempertaruhkan saya bisa ikut atau tidak. Nah, itu nama kebersamaan. Akhirnya Ahok memilih ikut bersama teman Ahok dengan resiko gagal lebih awal dalam pertarungan Pilkada DKI 2017 menjadi lebih besar jika dibanding akan diusung partai politik. Tak hanya karir Ahok, karir Heru juga berada di ujung tanduk. Sebab Heru harus mengundurkan diri dari PNS DKI untuk dapat maju pada Pilkada DKI 2017. Ya sekarang saya putuskan ikut teman Ahok sekarang. Saya nggak mau anak muda ini kecewa gitu aja. Sekalipun ada kemungkinan PDIP marah, tahu-tahu anak-anak ini nggak bisa ngumpulin, terus kalau ada oknum KPUD nggak profesional, dia batalin dukungan semua nih, karena potensi batalinnya gampang banget loh. Di tengah kegalauan itu, Partai Nasdem memberikan dukungan yang tanpa syarat. Nasdem pun akan bersinergi dengan teman Ahok. Apakah beliau akan mempergunakan jalur independen? Kami dukung. Kalau beliau mau mempergunakan partai politik bersama dengan koalisi partai-partai politik yang lain yang tentu kami juga mengajak bersama-sama, kita usung juga bersama-sama. Sementara itu, teman Ahok pun sadar dengan konsekuensi orang yang didukungnya. Mereka langsung bergerak mengumpulkan KTP dukungan Ahok Heru. Hingga Kamis lalu, atau 6 hari setelah dibuka ulang dukungan KTP warga DKI, telah terkumpul lebih dari 99.000 KTP dukungan. Sejumlah posko bermunculan,
Booth-booth di pusat perbelanjaan pun bermunculan, lengkap dengan atribut yang mereka jual untuk menggalang dana, mulai dari gelang karet hingga kaos. Kami menyiapkan kurang lebih 300 sampai 500 relawan yang akan turun langsung ke masyarakat untuk menanyakan mereka setuju atau tidak dengan calon wakil pilihan dari Ahok. Andaikan mereka setuju, mereka bisa menyalin formulirnya ke formulir baru yang sudah ada nama calon wakil gubernur. Andaikan mereka tidak setuju, mereka bisa menarik form dukungan seperti itu. Teman Ahok menargetkan KTP dukungan warga di bulan Maret adalah 225.000 atau baru terkumpul sekitar 19% dalam 6 hari penggalangan. Dari 523.000 yang disyaratkan pihak Komisi Pemilihan Umum, teman Ahok menargetkan meraih 1 juta KTP dukungan warga. Optimis sekali dan yakin sekali karena masyarakat sudah tahu, masyarakat makin yakin Ahok sekarang sudah punya pilihan. Ahok akan maju lewat jalur independen, bukan partai politik, dan Ahok sudah memilih Wagub. Jadi sudah banyak sekali masyarakat yang memang menantikan hal seperti ini. Keputusan memilih jalur independen pun ditanggapi beragam sikap dari pihak partai politik lainnya. Kekhawatiran Ahok rontok sebelum melaju di pemilihan gubernur muncul apabila KTP yang terkumpul tidak mencapai target dan tidak lolos verifikasi. Unsur politis dalam tahap seleksi di KPU Provinsi DKI Jakarta juga menjadi kekhawatiran. Meski KPU DKI sendiri telah menjamin akan profesional. Calon perseorangan siapapun itu, baik Pak Ahok atau mungkin ada tokoh-tokoh lain yang akan maju, itu timnya untuk mendampingi verifikator KPU. Jadi saat terjun di lapangan nanti silahkan mereka mendampingi, nanti ada pengawas pemilu, ada tim dari mereka untuk melihat betul bagaimana proses verifikasi berlangsung. Tapi yang jelas kami jamin bahwa proses verifikasi berlangsung secara terbuka, secara akuntabel, insya Allah juga secara jujur gitu, sehingga tidak akan ada persoalan. Namun bukan itu saja, keputusan melaju melalui jalur independen juga ditanggapi beragam sikap dari partai politik lainnya. Muluskah langkah Ahok yang memilih jalur independen? Bagaimana sikap partai politik lainnya? Ulasannya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Metro Highlight. Belasan nama muncul sebagai pesaing Ahok pada Pilkada DKI tahun depan. Keputusan Ahok yang memilih jalur independen dipandang sebagai suatu hal yang mengancam kehidupan demokrasi yang berbasis partai politik di tanah air. Tidak hanya itu, regulasi calon independen yang ada saat ini juga akan ditinjau ulang DPR. Meski gelaran pemilihan gubernur DKI Jakarta dilaksanakan pertengahan Februari tahun depan, sejumlah nama muncul meramaikan bursa bakal calon gubernur daerah khusus ibu kota ini. Sejumlah nama muncul dan disebut-sebut sebagai penantang serius bagi gubernur petahana Basuki Cahayapurnama. Pada awal Februari lalu, meski dalam beberapa survei popularitas Ahok masih tergolong tinggi, munculnya nama-nama seperti Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung saat ini, Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, Wali Kota Bogor, Bima Arya. Sejumlah artis seperti Eko Patrio dan Desi Ratnasari juga sempat dimunculkan oleh Partai Amanat Nasional. Ada pengusaha Sandiaga Uno, mantan Menpora, Adi Aksa Daud, ada pula 3 politisi Golkar, Tantowi Yahya, Idrus Marham, dan Aziz Samsudin. Dari PDIP ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Namun pada perkembangannya, kemudian Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Risma menyatakan lebih memilih menyelesaikan masa jabatannya masing-masing. Meski demikian muncul juga beberapa nama lain, seperti Hasnaini Muin, juga Abraham Lunggana,
atau populer dengan panggilan Haji Lulung, serta Ahmad Dhani Prasetyo, musisi dan pentolan grup musik Dewa 19. Ada juga nama pengamat tata kota Marco Kusumawijaya. Tanggal 12 Februari lalu, Partai Gerindra bahkan telah melakukan silaturahmi dengan beberapa kandidat di Hotel Arya Duta kawasan Tugu Tani, Jakarta. Gerindra dipastikan akan mengusung salah satu kandidatnya. Tak hanya inisiatif parpol, para kandidat pun mulai giat menggalang dukungan berbagai pihak. Tak ketinggalan, di dunia maya pun mereka berusaha menarik simpati pendukung mereka. Belakangan, selain teman Ahok, muncul pula sahabat Sandiaga Uno, sahabat Jarot untuk pendukung Jarod Saiful Hidayat, wakil Ahok saat ini, serta Suka Haji Lulung untuk dukungan Abraham Lunggana. Melajunya Ahok yang tidak menggunakan partai politik sebagai kendaraan menuju kursi DKI 1. Meski ada yang memaklumi, namun ada pula yang berpendapat lain. Saya sebagai sekretaris DPD PD Perjuangan ya itu haknya Pak Ahok ya. Karena kami dari PD Perjuangan kan bisa memajukan sendiri dan kita juga belum buka penjaringan ya. Sekali lagi, demokrasi adalah basisnya partai politik. Tidak ada orang per orang yang bisa menganalisasi konflik. Tidak ada orang per orang yang bisa mengurus ribuan jutaan orang secara sendirian tanpa melalui satu kelembagaan politik tertentu. Bagi pengamat, majunya Ahok melalui jalur independen bisa berbahaya bagi Ahok sendiri. Figur Ahok selama ini dianggap sukses, itu keunggulan sendiri kan. Tapi kedepannya setelah ini apa? Bahwa jaminan Ahok ini seperti yang kalian bayangkan ada. Tetapi kan kita juga harus berbicara Jakarta seperti apa yang mau kita bangun. Dan oleh karena itu kita percaya Ahok melakukannya karena dia juga kita yakini nggak akan melenceng dari sini kan kira-kira gitu. Ini perlu diatur oleh kawan-kawan Ahok menurut saya. Supaya kita tragedi Republik ini adalah selalu memberi cek kosong kepada kekuasaan. Kebijakan Ahok terhadap penataan Jakarta pun tak luput menjadi sasaran untuk dipolitisasi. Seperti pada saat penertiban kawasan Kalijodo dan pemukiman liar di kolong jembatan Pluit beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, Komisi 3 DPR juga memanggil Ahok terkait pelaksanaan sejumlah kebijakannya, hal yang sangat jarang terjadi dan terkesan mengada-ada. Ya, baik kalau dia panggil silakan. Tapi kawan-kawan di DPR aja berantem kok. Manggil saya alasannya apa DPR gitu loh. Makanya kalau unsur politik kan mesti diputuskan oleh Komisi 3. Perlu panggil saya apa enggak? Ya kalau kamu anggap perlu saya panggil, ya saya kalau sempat datang, ya saya jelasin aja. Mundurnya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Risma dalam daftar pesaing Ahok membuat posisi Ahok semakin diunggulkan. Jalur independen yang telah dipilihnya dianggap sesuatu yang mengancam kehidupan partai politik di tanah air dan kehidupan berdemokrasi. Di dalam sistem pemilihan langsung seperti yang kita anut sekarang, naturnya orang itu boleh memilih melalui paket pasangan partai politik, boleh melalui independen, bebas-bebas saja. Dua-duanya demokratik. Mau melalui partai ya demokratik, melalui independen juga demokratik. Di dalam sistem yang langsung itu semua terjadi. Bahkan dalam sistem kita bernegara juga praktek itu terjadi. Hadangan dari aspek yuridis juga mengemuka. Saat Ahok telah melenggang independen, muncul wacana perubahan Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 terkait syarat calon dari independen. Sejumlah anggota Komisi 2 DPR berencana menaikkan batas minimal dukungan terhadap calon kepala daerah yang menggunakan jalur independen. Penaikan dilakukan untuk menyamakan dengan syarat calon usungan parpol yang naik 5% menjadi 20% dari jumlah DPT. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan angka 6,5 sampai 10% dari jumlah DPT. Meski baru sebatas wacana, munculnya hal ini langsung membelah sikap menjadi pro dan kontra. Ya kan partai politik malah 25% sampai 30% kan di DPRD dan di jumlah suara. Bahkan lebih sulit mendapat dukungan partai politik daripada independen sebetulnya dari jumlah
dukungan suaranya. Jadi saya kira kita akan menyesuaikan supaya bijaksana dan adil, berapa persentase yang pas untuk independen dan berapa yang pas untuk parpol. Namun Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memastikan bahwa pemerintah dalam posisi menjamin hak politik setiap kandidat yang ingin maju melalui jalur independen. Saya kira jangan ada kesan membatasi. Ini kan hak politik warga negara, hak politik masyarakat yang mencalonkan diri dan ingin mencalonkan seseorang. Saya pikir intinya kami ingin menjaring calon kepala daerah yang terbaik, yang mampu memimpin daerahnya. Kalau partai, silakan tanya ke partai. Akankah semuanya mampu menyurutkan dan menggagalkan langkah Ahok untuk terus maju lewat jalur independen? Dalam 10 tahun terakhir, sepanjang gelaran pilkada, ratusan calon independen bertarung dalam pemilu. Siapa saja yang menang, apa yang mempengaruhi mereka? Kami akan sajikan ulasannya sesaat lagi. Sebelum Ahok, sejumlah pasangan calon gubernur, bupati, dan juga wali kota telah bertarung dalam gelaran pilkada. Beberapa di antara mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Mereka mampu mengalahkan pasangan lain yang didukung partai politik. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Kisah para calon pemimpin wilayah di tanah air yang melaju tanpa diusung partai politik bukan pada Ahok semata. Alam demokrasi di era reformasi yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara langsung telah memunculkan beberapa pemimpin daerah yang tidak diusung partai politik, alias melaju melalui jalur independen. Tahun 2006, Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan M. Nasir memenangi pemilihan gubernur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Setahun kemudian, di Kabupaten Biren, pasangan Tengku Nurdi Abdurrahman dan Tengku Busmadar melalui jalur independen memenangi pemilihan bupati. Tahun 2008, saat pemilihan Bupati Rotendo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pasangan Christian Bila dan Zakarias P. Manafe juga menang. Pasangan ini mengalahkan calon independen lain, yaitu Leonard Haning dan Martin El Said. Di tahun yang sama di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, pasangan Oka Arya Zulkarnain dan Gong Martua Siregar juga meraih jabatan bupati dan unggul atas lawan-lawannya. Ketokohan Zulkarnain mampu mengungguli pasangan yang diusung parpol seperti Yahdi Koir Harahap dan Surya, pasangan Parlindungan Sinaga dan Nur Ali, dan beberapa pasangan lainnya. Tahun 2009, Aceng Fikri yang berkolaborasi dengan artis Diki Chandra juga memenangi Pilkada Kabupaten Garut. Meski pada akhirnya di tengah jalan Diki mengundurkan diri dan Aceng dicopot karena kasus pernikahan sirinya. Namun dalam perjalanan politik selanjutnya, Aceng terpilih kembali dalam pemilu 9 April 2000 untuk kursi Dewan Perwakilan Daerah dengan raihan suara lebih dari 1,1 juta suara dan berada dalam 3 besar. Nama muda Mahendrawan dan Andreas Muhrotein memenangi Pilkada Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Baru Pemekaran, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Tahun 2013, muda kembali maju dalam Pilkada dengan menggandeng Suharjo. Setelah hasil Pilkada sempat bersengketa di Mahkamah Konstitusi, Muda dan Suharjo akhirnya kalah. Rusman Ali yang berpasangan dengan Hermanus diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bintang Reformasi, terpilih sebagai Bupati Kuburaya. Awal Juli tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menetapkan pasangan Jonas Salean dan Hermanus Mann yang maju dari jalur independen sebagai pemenang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang periode 2012-2017. Dari hasil penghitungan suara putaran kedua, pasangan Jonas dan Hermanus menang dengan perolehan suara 88.507 suara sah atau 57%.
Jonas Herman mengalahkan pasangan calon Jeffrey Riwukore dan Christo Blasin yang diusung PDIP, Demokrat, dan Partai Gerindra hanya meraih 49,92% suara. Terbaru dari gelaran Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu, telah melahirkan sejumlah pemimpin baru yang terpilih setelah mendeklarasikan maju dari jalur independen. Dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, terdapat sebanyak 254 pasangan calon yang maju melalui jalur independen. Masyarakat Kota Tomohon, Sulawesi Utara menyambut kemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jimmy Fedi Eman dan Sherly Adilin Sompotan. Pasangan dari jalur independen yang juga peraih suara terbanyak ini akhirnya menang di Mahkamah Konstitusi saat menghadapi gugatan pasangan calon PDIP Joni Runtuwene dan Foni Paat pada 18 Januari 2016 lalu. Kisruh di Partai Golkar yang berkepanjangan membuat Jimmy memutuskan maju lewat jalur independen. Di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4, M. Sarial dan Ismail Marpaung, menang telak dalam pemilihan kepala daerah kota Tanjung Balai. Pasangan independen ini mengalahkan 3 calon lainnya, termasuk melawan pasangan petahana. M. Sarial Ismail Marpaung memperoleh 47,34% dari total 73.907 suara sah. Di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pasangan calon nomor urut 2, Natsmi Adani, yang berpasangan dengan Darmawan Jaya Setiawan yang juga maju melalui jalur pencalonan independen, resmi ditetapkan KPU Banjarbaru sebagai paslon terpilih wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, Kabupaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Natsmi dan Darmawan dilantik 17 Februari lalu. Rakyat tak menutup mata mereka saat ada pemimpin yang mampu membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik, apapun latar belakangnya. Tuntas sudah Metro Highlight kali ini pemirsa, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zaki Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.